Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Materi dynamic programming yang keempat adalah tentang coin change. Buat yang belum lihat video sebelumnya, kita juga ada bahas introduction tentang dynamic programming di video pertama. Ada tentang range sum query di video kedua, dan juga ada longest increasing subsequence di video ketiga. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan di problem DP, kita review ada dua kriteria DP, optimal substructure. Kita harus bisa hasilkan solusi yang seefisien mungkin dari subproblem di bawahnya. Jadi kalau kita bisa penuhi syarat itu, berarti ini lolos. Misalnya Fibonacci 2 dan Fibonacci 1, tinggal kita jumlah, kita dapat Fibonacci 3. Overlapping subproblem, ada subproblem yang akan dipanggil beberapa kali. Jadi kalau ini kita bisa temukan, berarti ini lolos sebagai problem DP. Nah, coin change seperti namanya adalah tentang kembalian dan tentang koin. Problemnya seperti apa? Misalnya kita punya nilai n, given a value n. Kalau kita mau buat kembalian untuk n sen dan kita punya supply untuk setiap koinnya itu tidak terbatas untuk masing-masing koinnya, berapa banyak cara yang bisa kita pakai untuk memberikan kembalian dengan syarat urutan dari koin itu nggak pengaruh. Yang kedua, kita juga bisa lihat ada S1, S2, dan sampai SM. Artinya denominasi atau nilai koinnya itu sudah ditentukan dulu. Ada koin nilai 1 kah, atau koin nilai 5, atau koin nilai 8, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada jenis dari problem ini yang bisa diselesaikan dengan cara greedy. Kalau kita bisa solve dengan greedy, itu artinya kita akan ambil koin yang paling besar dulu. Kalau kita sudah pakai koin yang paling besar, sampai tidak bisa digunakan lagi, kita akan gunakan koin yang kedua terbesar dan seterusnya. Tapi untuk problem yang lebih general, tidak semuanya bisa solve dengan greedy. Jadi kita butuh coba untuk semua kemungkinannya. Oke, kita akan coba untuk nilai n-nya 11, dan kita punya 3 value koin, yaitu 1, 3, dan 4. Lalu berapa banyak cara kita bisa menghasilkan kembaliannya? Oke, cara pertama, kita gunakan koin yang nilainya 1 semua. Cara kedua, kita ganti koin 1, 2, 3-nya dengan nilai 3, dengan koin yang nilainya 3. Kemudian kita ganti koin 4, 5, 6 di sini dengan koin 3. Kemudian 7, 8, 9-nya juga kita ganti dengan koin 3. Kita sudah punya 4 cara. Lalu kita coba cara berikutnya. Kalau kita nggak pakai koin 3, kita bisa juga dengan gunakan koin yang nilainya 4. Dan sisanya kita berarti punya 7 koin 1. Kemudian kita ganti lagi koin ke 5, 6, 7, 8 dengan koin 4, kita dapat cara berikutnya. Lalu kita bisa gunakan kombinasi koin 4 dan koin 3, jadi yang 3 ini bisa kita ganti dengan koin 3. Kemudian kita juga bisa variasi. Sekarang 4-nya salah satu kita ganti dengan kumpulan koin 1, sejumlah 4. Dan yang terakhir kita bisa gunakan koin 3-nya 2, koin 4 1, dan koin 1-nya 1 seperti ini. Nah, kita sudah temukan berarti kalau kita punya n-nya 11, kita punya 9 cara untuk memberikan kembalian. Oke,
Sampai sini sudah cukup jelas problemnya, coin change seperti apa. Oke, sekarang permasalahan di sini. Kalau kita punya N-nya 110, apakah kita akan coba satu persatu seperti tadi? Tentunya akan makan waktu yang cukup lama. Jadi kita akan coba gunakan cara lain. Apakah kita bisa menggunakan DP? Oke, sebelum kita simpulkan, kita coba sederhanakan problem ini. Daripada kita gunakan 110 atau menggunakan 11, kita sekarang gunakan N-nya 1. Berapa cara kalau kita mau gunakan N-nya hanya 1? Satu-satunya kita menggunakan koin bernilai 1. Satu cara. Gimana kalau sekarang N-nya 2? Kita menggunakan koin 1 yang berjumlah 2. Ini hanya satu cara juga. Sekarang kalau N-nya 4, kita bisa gunakan koin 1 semua, koin 3 dan koin 1, yang terakhir koin 4. Kita punya 3 cara. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau solve dengan koin 5, dengan N-nya 5, ada berapa cara sih? Nah, yang pertama kita lihat, kalau kita mau bentuk angka 5 itu dengan koin 1, daripada kita langsung buat 1, 1, 1, 1, 1, kita bisa buat problemnya menjadi seperti ini. Kita bahasakan, kita punya N5, kalau kita punya koin 1, berarti sisanya adalah 4. 4 tadi kita udah tahu berapa banyak cara sih? Ada 3 cara. Berarti kalau kita mau pakai koin 1, kita sebenarnya sudah dapat 3 cara. Lalu kita pakai koin 3, 5 dikurangi 3, sisanya 2 koin. Dengan nilai N2, kita udah dapat juga tadi, ada 1 cara. Lalu dengan koin 4, kita bisa panggil yang N-nya 1, kita punya 1 cara. Berarti kalau disimpulkan, ada berapa banyak cara kita membentuk angka 5? Itu dengan 3 cara ditambah 1 tambah 1. Kita punya jawabannya adalah 5. Oke, nah apakah ini bisa dipakai penyelesaian DP? Kembali ke review yang tadi, ada 2 syarat. Di mana letak optimal substructure-nya? Nah, ini contohnya optimal substructure. Kalau kita punya N5, kita bisa solve dengan cara kita panggil di subproblem 4, 2, dan 1. Selama kita punya jawabannya ini 3, 1, 1, kita bisa langsung secara efisien dapatkan ini solusinya adalah 5. Lalu di mana letak overlapping subproblemnya? Nah, coba kita kupas lagi. Kalau N-nya 4, nantinya kita akan panggil koin 1 dengan N3, atau kita menggunakan koin 3 dan kita panggil N1. Berarti paling tidak kita sudah melihat ada N1 ini terpanggil 2 kali. Ada overlapping subproblem. Oke, dengan mereview syarat DP tadi, berarti problem ini bisa diselesaikan dengan menggunakan DP. Oke, dari simulasi seperti ini harusnya sudah bisa dicoba untuk coding. Silakan dicoba. Mungkin ada beberapa format coding yang berbeda. Nggak masalah. Yang penting dengan logika berpikir seperti tadi, dengan algoritma seperti tadi, pasti bisa dibuat codingnya. Oke, silakan di-pause, dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Kita bahas bersama. Ini adalah salah satu contoh coding untuk coin change. Di sini digunakan penyelesaian yang menggunakan recursive. Karena ini recursive, dia pasti akan butuh base case-nya. Yang pertama, ketika N-nya itu 0, kita akan return 1. Berarti ya, satu cara. Misalnya tadi kita menggunakan N-nya 1, kita punya koin 1, kita kurangi 1, kan nilainya 0. Berarti kita base case-nya kita return
Kalau n-nya 0 itu 1. Ada satu cara untuk menghasilkan nilai kosong. Ketika kita punya nilai 1 pun, yaitu hanya satu cara. Lalu untuk n kurang dari 0, karena kita akan pakai formatnya seperti ini, count n dikurangi sm-1. Kita akan kurangi nilai n-nya dengan nilai koinnya. Hanya untuk ngecek, kalau ternyata nilai n-nya ada yang sampai negatif, kita return 0. Berarti supaya tidak pengaruh nilainya. Nilai count-nya kan 0. Lagi yang kita hitung, kalau m-nya itu 0, apa artinya m 0? Berarti kita udah kehabisan nominal koin. Dan ternyata n-nya itu masih lebih dari 1. Yang mau kita berikan kembalian itu belum habis. Berarti kita juga return 0. Jadi itu bukan cara yang valid. Oke. Nah, kita lihat fungsi utamanya. Apa yang kita total, kita hanya manggil nilai S-nya tetap kita kirim. Yang kita panggil adalah kita gunakan koin berikutnya, M-1, dengan N yang saat ini kita punya, ditambah dengan kalau kita menggunakan ini, nilai sebelumnya yang tadi kita panggil secara rekursif. Kita pakai koinnya, dan kita hitung kalau kita kurangi dengan koin tersebut, sudah ada berapa cara. Oke ya, dengan solusi rekursif seperti ini, kita bisa selesaikan problem untuk coin change. Dan pastinya ada beberapa variasi untuk codingan coin change. Ada yang menggunakan satu buah array satu dimensi, kita bisa update nilainya. Atau ada juga yang menggunakan array 2 dimensi, lalu menggunakan sisi row-nya menggunakan koin. Ada berapa variasi koinnya. Silakan dicoba berbagai kemungkinannya, di coding secara lengkap. Pastinya akan membantu untuk memahami problem coin change secara maksimal. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman belum paham tentang problemnya, coba di-review lagi bagian problemnya. Kalau belum paham tentang solusinya, bisa diulangi lagi, dilihat lagi. Ketika teman-teman sudah paham semua, pastikan untuk coding ulang sendiri. Karena kalau belum coba, biasanya belum 100% memahami. Kalau sudah bisa, coba diulangi lagi. Kita review lagi codingnya kita buat lagi ulang, supaya benar-benar ini bisa maksimal dipahami. Oke, sekian untuk problem DP yang keempat. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.